Kali ini spesifik ngomongnya tentang kutek hala. Cuma kali ini spesifik ngomonginnya tentang kutek soalnya kali ini lebih indip. Apa ya tadi gue bilangnya? Hai, welcome back to Female Daily Network YouTube channel bareng gue Ocel. Dan karena di depan gue udah ada setupnya Kutex, jadi kita akan ngomongin tentang Kutex. Cuma pembahasan kali ini tuh lebih spesifik khususnya Kutex halal gitu. Jadi ini Kutex yang masih aman dipakai oleh teman-teman muslim yang kalau mau pakai Kutex tapi bisa sholat gitu. Jadi pembahasannya akan kita mulai sekarang. Oke, sebelum gue dihujat ya gitu, karena kan sebenarnya gue bukan agama muslim gitu. Ini basically hal-hal yang gue tahu gimana sih Kutex itu bisa dikategorikan halal atau tidaknya gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang lebih ngerti gitu, yang memang lebih paham, boleh komen juga di bawah dan membenarkan yang udah gue share nantinya gitu. Jadi pertama adalah kalau kita tuh ngomongin Kutex halal kan artinya Kutex yang memang gue pokoknya kalau wudhu itu semuanya bagian tubuh tuh harus bersih kan, harus terkena air gitu. Nah Kutex halal itu artinya Kutexnya itu kalau misalnya kena air tuh dia tidak akan jadi dia melapisi tapi tetap keserap gitu ke dalam kulit atau ke dalam kuku. Jadi kalau misalnya kalian wudhu tuh benar-benar tetap bisa kok bersih sampai segitunya. Terus biasanya sih kalau dulu karakteristik Kutex yang halal adalah Kutex yang water base gitu. Kalau water base berarti dia memang bisa luruh dan bisa masuklah air ke dalamnya juga gitu. Tapi dengan berkembangnya zaman gitu kan biasanya tuh orang kurang suka dengan Kutex water base adalah tidak awetnya. Jadi kalau misalnya kalian pakai buat nyuci atau wudhu mungkin ada beberapa yang langsung hilang atau langsung kekletek gitu ya, istilahnya keangkat gitu. Nah sekarang tuh jadinya ada beberapa jenis yang kayak Kutex normal tapi dia breathable dan udah mendapatkan sertifikat halal dari, misalkan kalau yang ini dari brand Saudi Arabia kalau nggak salah ya. Jadi dia udah dapat sertifikat dari sananya juga. Nah kalau misalnya biasanya kalian itu sangat detail dengan ingredients, nah biasanya tuh Kutex halal ini tuh menggunakan bahan yang namanya polimer gitu. Jadi ini memang bahan yang diformulasikan gimana caranya biar air dan juga udara tuh tetap masuk gitu. Jadi makanya balik lagi kayak tadi, walaupun kalian kayak kukunya terlapisi tapi air dan udara tuh tetap masuk sehingga jatuhnya adalah halal. Nah biasanya si brand-brand ini juga untuk lebih mematenkan atau meyakinkan lagi mereka itu beneran halal dan bisa dipakai oleh teman-teman yang muslim, itu ada label halalnya atau harus mendapatkan sertifikasi dari MUI gitu. Nah ini adalah beberapa brand yang memang sudah mendapatkan klaim-klaim tersebut gitu. Ini kita mulai dari Kutex yang baru aku dapetin dari brandnya tuh dia namanya Love Zahara. Nah ini tuh dia dibuatnya dari Prancis gitu. Tapi kenapa ini bisa dibilang halal? Kalau dari brandnya kemarin itu ngasih tahu ke aku dia udah mendapatkan halal sertifikasinya itu dari Saudi Arabia gitu. Jadi udah pasti aman karena udah dapat sertifikasinya juga. Terus sama dia juga sifatnya adalah Kutex yang bisa masuk air, dia bisa menyerap air dan juga udara gitu. Terus udah gitu dia juga tidak mengandung toksik 10 bahan-bahan toksik dalam Kutex gitu. Nanti ada artikelnya kalian bisa baca bahan-bahannya apa aja. Sama dia itu udah vegan dan cruelty juga, jadi makin aman lagi buat teman-teman muslim. Nah ini tuh aku udah pernah bikin video swatchnya juga di Instagram TV aku atau di Instagram Reels aku lupa. Nanti bisa lihat aja di Instagram aku @ocel_sanjaya. Basically ini Kutexnya tuh dia modelannya ketika dipakai dia bukan yang model peel off, jadi ini kayak Kutex biasa pada umumnya. Jadi kayak misalkan kalau sebut brand lain tuh kayak OPI, kayak Revlon, kayak gitu-gitu modelnya. Jadi dia memang yang perlu 2 lapis terus tunggu kering gitu. Nah kalau misalnya kalian cuma menggunakan ini doang, nggak pakai base coat atau nggak pakai top coat dari brand lainnya, ini jatuhnya halal. Tapi kalau misalnya kalian tambahin base coat yang yang bukan dari brand yang non halal gitu, bukan non halal tapi dia tidak memiliki klaim halal tersebut, kayaknya sih jatuhnya ini tuh jadi nggak halal lagi gitu ya. Karena kan memang ada pelapisan ekstranya gitu. Tapi setahu aku mungkin dia ada top coat dan base coat, aku kurang inget sih, tapi dia punya banyak warna. Nah salah satu ciri khas Kutex yang halal ini tuh adalah harganya yang mahal. Nah mungkin karena itu proses pembuatannya atau ingredientsnya memang yang lebih mahal sih gitu. Jadi kalau kayak ini tuh hampir 200.000 sih ingat aku. Kalau ini kan si ingot tuh hampir 300.000 atau 200 lebih lah ya, aku lupa. Yang paling murah adalah ini karena ini brand lokal dan memang formulasinya antara ini dan ini tuh beda gitu. Jadi kalau yang ini tuh yang tipikal kayak Kutex biasa, ini juga kayak Kutex biasa. Kalau ini tuh yang water base gitu. Nah balik lagi ke Love Zahara ini
Ini jujur aku suka banget sih sama kuteksnya karena dia gampang banget dipakaiinnya, warnanya super pigmented. Padahal dia ada warna yang terang kayak gini, biasanya kuteks dengan warna terang kayak gini tuh susah banget diratainnya gitu. Kayak kalian tuh butuh sampai 3 lapis biar benar-benar rata, tapi kalau dia tuh 2 lapis aja udah cukup banget. Terus ini tuh dia bisa dibuka juga. Jadi kalau misalnya kalian kurang nyaman pegang si tutup yang ini, kalian bisa buka. Ini kan dia lebih kecil jadi lebih nyaman lagi, sama si kuasnya itu sendiri. Dia tuh bentuknya udah yang rounded gitu, jadi buat pakai ke area ujung-ujung sini tuh juga aman. Dan dia tidak terlalu lebar dan tidak terlalu gendut, jadi gampang lah buat ngeratain si kuteksnya di kuku kalian. Terus ini aku udah cobain pas kemarin itu, aku cobain pakai dia stand alone, nggak pakai base coat, nggak pakai top coat. Ini cukup awet, aku pakai ada kali ya mau 4 hari. Palingan yang sebelah kiri memang agak sebelah kanan. Sebelah kanan tuh memang lebih banyak yang copel-copel atau peeling. Karena memang ini adalah tangan yang sering aku pakai untuk nyikat, untuk nyuci dan segala macam, dan sering buat buka-buka paket gitu. Jadi normal kalau ujung-ujungnya tuh ada yang bopel-bopel. Cuma kalau yang sebelah kirinya masih aman banget gitu. Jadi keawetan sebuah kuteks tuh kadang bukan dari harganya, tapi gimana kalian beraktivitas menggunakan jari-jari kalian. Nah, selanjutnya kita pindah dulu ke yang inglot. Ini aku yakin teman-teman juga udah pada familiar juga. Ini salah satu kutek breathable yang paling dikenal kayaknya, yang kayaknya keluar duluan. Dan ini banyak juga dipakai di salon-salon. Nah, ini tuh sama dia udah kan bilangnya O2M, berarti dia memang bisa penetrasi air dan juga udara gitu. Nah, kalau inglot ini juga enak banget, tentunya dia enak banget dipakainya. Semua warnanya pigmented. Terus dia kalau dari segi batang ini kayak lebih panjang dibandingin yang si Zara gitu. Tapi dia secara bentuk brushnya dia juga sama rounded juga. Sama gampang juga sih buat ngeratainnya, warna-warnanya dia tuh sangat pigmented. Jadi aku tuh kadang kalau mau beli ini harganya mahal tapi memang dia sekualitasnya sebagus itu. Terus dia juga awet banget dipakainya, nggak gampang copel-copel juga. Sama satu hal lagi yang baru aku ingat, jadi kenapa si kuteks halal ini tuh mungkin lebih mahal karena dia kan nggak melapisi kuku ya. Jadi kayaknya kalau misalnya kalian pakainya ini, mau kalian pakai setiap hari selama setahun penuh, setiap hari nggak benar-benar nggak dikasih jeda ya kuteks, benar-benar selalu pakai kuteks, itu tuh kuku kalian bisa jadi tidak menjadi kuning gitu. Karena kan memang dia tidak melapisi dan tidak menutup gitu, jadi tidak meninggalkan stain kuning. Jadi si inglot ini oke banget, harganya mahal, jadi kalau misalnya dia lagi diskon boleh tuh kalian at least punya satu, cobain kualitasnya dari inglot ini. Nah, terakhir ini adalah dari brand lokal, aku yakin kalian juga sudah melihatnya mungkin di sosial media. Ini ada tulisannya Trop P, tapi bacanya setahu aku Trop kalau nggak salah. Nah, kalau ini beda kenapa? Karena ini adalah yang modelnya peel off dan dia water base gitu. Jadi kalau misalnya dua kuteks ini tuh perlu dia hapus dengan aseton, kalau ini kalian bisa cukup rendam kuku kalian di air hangat aja selama 1-2 menit lah ya. Terus kalian bisa tinggal dikletek bener-bener kayak lem gitu loh dia modelnya. Terus gitu dia pilihan warnanya tuh udah banyak banget. Ini sebenarnya aku punya 4, cuma yang 3 keselip nggak tahu di mana. Jadi aku coba bawa satu nih yang warna kuning, dan aku juga aku punya 3 warna. Nah, itu udah aku swatch juga di Instagram aku, please bisa dicek di sana. Nah, ini tuh aku tuh udah pernah nyoba beberapa kuteks peel off dari brand-brand lainnya gitu. Cuman yang aku tidak suka dari kuteks peel off adalah ketika dipakai itu tuh dia suka kayak cepet keringnya gitu loh. Jadi pas kita baru 1, kedua, ketiga tuh udah dia ngegumpal gitu. Jadinya kalau misalnya dilapisin lagi tuh malah jadinya nggak bisa rata. Nah, kalau Trop ini tuh nggak sama sekali gitu. Jadi memang dia smooth banget dipakainya sama kayak kuteks kayak gini. Cuman yang membedakan cara pakainya gitu. Jadi kalau misalnya kalian pakai ini kan base coat dan top coat ya, dan ini warna. Dan setiap kuteks tuh aku pakai pasti selalu 2 lapis untuk coveragenya yang lebih rata semua gitu. Pokoknya yang smooth banget. Nah, cuman kalau misalnya yang kuteks kayak gini tuh bisa kalian misalnya 1, 2, 3, kelar nih 10, bisa langsung tambahin ke lapisan kedua. Kalau ini tuh memang harus dikasih jeda sekitar 1-2 menit. Pokoknya hampir 1 layer itu dia ngeset banget baru bisa kalian tambahin layer selanjutnya. Karena kalau enggak itu akan jadi lebih susah diratainnya dan hasilnya nggak smooth. Ini aku udah pakai tasnya juga. Kalau ini bener-bener nggak bisa di mix dengan top coat atau base coat yang non water base gitu. Jadi kalau misalnya aku pakein base coat yang nggak water base, terus aku pakein top coat water base tuh dia yang non water base juga jadinya lebih ngeletek dan kayak nggak mau kering-kering gitu. Aku nggak tahu kenapa, pokoknya nggak bisa. Imani juga tadi nyobain, dia pakai yang Lo Zahara dulu, terus dipakein top coatnya ini malah jadinya ngeletek gitu. Jadi kayak emang ingredientsnya nggak masuk gitu formulasinya. Terus kalau misalnya waktu itu aku udah cobain ini pakai sekitar sama sih 4-5 hari, hampir seminggu mungkin.
aku pakai buat nyuci piring yang banyak pun dan aku nyikat itu dia nggak ngeletek sama sekali. Jadi dia emang peel off-nya nggak segampang itu atau nggak seringki itu. Jadi ini memang lebih enak juga sih kalau misalnya kalian emang malas gonta-ganti Kotex. Ini biarpun dia water based tapi sangat water resistant juga dan kuat juga di kuku kalian. Nah ini kan dia dari segi bentuk botol sendiri kan beda banget nih sama yang dua ini. Dia emang lebih kecil, jadi dari batangnya sendiri tuh dia jauh lebih pendek tapi tetap nyaman untuk dipakainya karena si handle ini tuh dia panjang, nggak kecil gitu. Jadi naruh kayak gini tuh masih enak. Cuman yang memang kekurangannya adalah dia punya brush itu nggak curve kayak yang lainnya. Jadi dia memang bentuknya flat kayak gini. Nah ini untuk beberapa orang yang biasanya sih kesulitannya pakainya di daerah kuku di kutikel bawah sini. Karena jadi susah lah buat ngeratain biar dia bentuknya bulat gitu. Tapi karena dia ukurannya kecil buat ke samping-samping sini tuh lumayan gampang juga sih. Selain itu aku tidak melihat ada kekurangan lagi sih dari si Trope ini gitu. Memang butuh kesabaran ekstra aja ketika menggunakan si Trope yang peel off atau water based Kotex ini. Nah itu tadi pembahasan tentang Kotex halal dan rekomendasi dari aku atau at least review yang pernah aku pakai mengenai si Kotex halal ini. Semoga membantu kalian ya teman-teman yang lagi nyari Kotex halal yang pengen kalian pakai yang rekomendasi. Terus kalau misalnya mau discuss soal perhalalan ini karena kan Kotex halal tuh masih kontradiktif gitu loh. Jadi masih nggak tahu dia beneran bisa halal banget atau enggak gitu. Jadi memang kayaknya researchnya belum terlalu banyak juga gitu. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman punya insight-insight lebih boleh kita ngobrol di comment section. Komen aja di bawah nanti kita obrolin. Mungkin habis itu aku bikinin lagi another video bareng Kemis mungkin ngomongin tentang produk yang satu ini gitu. Jadi itu aja dari aku. Thank you guys for watching. See you guys next time. Bye.